Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah cerita kiriman dari Fahri Anggara. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang belum mengikuti cerita dari Fahri Anggara, nanti teman-teman bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah seorang guru menyampaikan rasa syukur serta ucapan selamat kepada semua peserta dan siswa yang akhirnya lulus dari sekolah, kami pun kembali untuk menuju pulang. Kembali diminta untuk berjalan sesuai iringan masing-masing. Waktu sudah menunjukkan pukul 14.20. Saat kami sudah berjalan menuruni puncak, kembali berjalan menyusuri jalan yang tadinya menanjak, kini kami semua harus lebih berhati-hati karena jalan menurun justru membutuhkan keseimbangan yang lebih. Ditambah tenaga yang sudah terkuras cukup banyak, entah mengapa perjalanan turun dari puncak kali ini terasa lebih lama daripada pas kami naik. Aku memperhatikan semua rombonganku di depan, termasuk Intan yang masih fokus memperhatikan jalan di depannya. Nampak mereka semua tidak menyadari dengan apa yang aku rasakan. Cukup lama kami berjalan hingga langit yang tadinya masih cukup cerah, kini sudah berubah warna menjadi sedikit lebih gelap. Tepat saat aku hendak menanyakan perasaan ganjal yang aku rasakan kepada Intan, nampak tidak jauh di depan sudah terlihat area yang kami tempati membangun tenda tadi malam. Namun kini tersisa 2 tenda yang masih berdiri. Ya, tenda yang didirikan Pak Kodir, tenda untuk anggota perempuan, dan tendaku sendiri yang berdiri sedikit menjauh. Kembali perasaan aneh bergelayut di pikiranku. Apa mungkin kelompok-kelompok yang lain memang sengaja berjalan turun terlebih dahulu tanpa menunggu kelompok kami sampai dari puncak? Aku hendak bertanya, namun aku urungkan, memilih segera mengemas tenda dan melipatnya kembali ke dalam ransel. Setelah semua tenda sudah selesai dibereskan, Pak Kodir meminta kami menggunakan jas hujan dan headlamp karena langit yang sudah cukup gelap, ditambah mendung yang nampak sudah berkumpul tepat di atas kami. Aneh, biasanya mendung turun begitu cepat. Padahal tadi langit masih sangat cerah tanpa nampak tanda-tanda akan turun hujan sedikit pun. Batinku mendongak, memperhatikan langit. Kak, bawa jas hujan kan? Lamunanku terganggu saat Intan bertanya padaku. Iya, emang udah nyediain dari awal. Kamu lengkap kan? Tanyaku balik padanya. Iya kak, bentar, di jalan jangan jauh-jauh kak. Jujur aku takut kalau udah gelap gini, ujarnya dengan segurat ketakutan yang nampak di wajahnya. Iya, pokoknya kamu fokus ke jalan saja. Jangan sampai jatuh dan minta digendong sampai bawah, ujarku setengah bercanda dan selebihnya berusaha meyakinkan. Kami pun berjalan kembali menuruni jalan setapak dan rimbunan pohon kiri kanan yang nampak makin memancarkan aura mistisnya. Kabut yang tadi hanya menggantung di atas dahan pohon, kini perlahan turun dan menutupi jarak pandang kami. Sesekali aku berjalan lebih cepat memastikan Intan yang berada di depanku baik-baik saja. Entah berapa lama kami berjalan, rintik hujan dan hawa semakin menusuk kulit. Pak, minta berhentiin dulu, teriakku pada Pak Kodir dan rombongan yang tidak nampak di depanku karena kabut yang menutupi pandangan. Tidak ada sautan. Kembali aku berjalan dan kali ini lebih cepat, berusaha mengejar, namun tidak aku dapati seseorang di depanku. Perasaanku mulai tidak karuan. Nafasku tidak teratur. Di sisi lain aku panik karena terpisah dari rombongan. Namun di sisi lain aku takut dengan keadaan Intan. Apa yang harus aku katakan? Sebenarnya kemana mereka? Aku memutuskan berhenti dan menyenderkan badan di sebuah pohon besar, menarik nafas dan mengamati jam yang melingkar di pergelangan tanganku. Sudah pukul 17.46. Sudah hampir memasuki waktu malam. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda kecil milikku. Berjalan mengamati sekitar sekedar mencari area yang sedikit landai. Setelah mendapatkan tempat, aku membuka tas dan berusaha
Mendirikan tenda di tengah angin dan air hujan yang semakin membuatku menggigil. Tidak berselang lama tenda sudah berdiri. Aku amati sekitar. Kabut masih sangat tebal. Namun hujan sudah mulai menipis. Aku hendak ingin melanjutkan perjalanan. Namun melihat senter yang cahayanya sudah mulai meredup, aku mengurungkan niat itu. Aku memasuki tenda, membuka jas hujan yang aku kenakan. Lalu segera memakai pakaian ganti yang aku bawa. Sedikit bisa menghangatkan badan, namun hanya sedikit. Teringat aku belum menunaikan sholat asar mumpung waktu masih ada. Aku memutuskan untuk sholat, menggunakan air hujan sebagai wudhu. Di keadaan seperti ini, kita tidak bisa terlalu bergantung pada manusia, apalagi keberuntungan. Hanya bisa meminta dan berharap Allah yang Maha Kuasa memberikan perlindungan serta jalan keluar. Selesai berdoa dan berzikir, aku mengeluarkan semua barang di dalam tas. Mencari makan serta apa saja yang bisa mengisi perutku untuk saat ini. Untung saja ada sebuah roti serta air mineral kecil yang aku dapat. Setelah sedikit makan dan minum, aku masih duduk di dalam tenda, membayangkan apa yang terjadi padaku bila tidak dapat pulang. Terlebih aku masih bingung, apakah saat ini aku yang tersesat atau rombonganku yang malah melewati jalur yang salah. Berusaha kembali mengingat-ingat apa yang terjadi, membuat kepalaku sakit. Aku merebahkan badan, hingga karena rasa lelah membuat mataku langsung berat dan terlelap. Entah berapa lama aku tertidur, aku terbangun saat telingaku mendengar suara-suara dari luar tenda. Sepertinya hujan sudah berhenti, sehingga aku bisa dengan jelas mendengar suara-suara tersebut. Dengan mata lengket aku beranjak duduk, menajamkan pendengaran. Sebuah suara seperti langkah kaki yang bergesekan dengan rumput serta lumpur basah terdengar mengitari sekitarku. Jantungku berdegup kencang, takut bila itu adalah hewan buas. Dengan pelan aku mencari sebuah pisau kecil yang memang sengaja aku bawa. Setelah memegang pisau itu, segera memperhatikan pintu tenda yang masih tertutup, jaga-jaga bila tiba-tiba makhluk itu memaksa masuk. Namun setelah beberapa menit suara itu hanya berputar-putar dan tidak kunjung melakukan sesuatu. Dengan takut dan sedikit penasaran, aku membuka pintu tenda dengan pelan, mengintip dari celah kecil di hadapanku. Gelap, hanya kegelapan total yang menyambutku. Suara-suara itu masih terdengar, namun mataku tidak dapat menangkap pergerakan apapun. Hingga tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melesat dengan cepat, tepat di hadapanku. Aku kaget setengah mundur, namun pandanganku masih memperhatikan sosok itu menjauh. Sebuah makhluk hitam, bahkan lebih hitam dari malam itu sendiri, nampak besar dengan mata merah yang sekilas menatapku tadi. Dia menjauh dengan cepat. Apa itu? Batinku masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah sadar, aku cepat-cepat menutup pintu tenda. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu. Doaku di tengah keheningan malam yang nampak sunyi dan mencekam. Kembali aku cek jam tangan, sudah pukul 1 dini hari. Aku kalut, tidak tahu harus melakukan apa. Apakah aku hanya berdiam diri di sini atau memutuskan melanjutkan perjalanan dengan resiko aku akan tersesat lebih dalam. Di tempat yang aku sendiri tidak tahu ada di mana, kembali aku merebahkan badan, memilih untuk kembali melanjutkan istirahat dan mempersiapkan diri untuk besok. Mencari jalan keluar serta Intan yang sedari tadi membuatku sangat khawatir. Rasanya aku seperti punya tanggung jawab dengan keselamatan gadis itu. Terang dari cahaya matahari membuatku mengercapkan mata. Aku terbangun dan segera duduk, sejenak mengembalikan perasaanku, lalu membuka tenda dan berjalan keluar. Aku amati area sekitar, hanya pohon-pohon rimbunan tinggi yang nampak oleh mata. Ku cari jalan setapak yang aku lewati tadi, pun hasilnya nihil. Jalan itu hilang, membuat dugaanku semakin kuat bahwa aku benar-benar disesatkan. Suara perutku membuatku memutar otak. Tidak mungkin aku hanya akan tinggal di sini menunggu waktu. Aku putuskan mengambil tendaku dan berjalan mencari jalan pulang serta makan yang aku harap bisa aku temukan di jalan. Aku berjalan turun mengikuti insting dan kata hati. Sesekali aku memutar arah karena hanya mendapati jurang di depanku. Namun lama aku berjalan, tidak aku dapati sungai atau sesuatu yang dapat mengisi perutku. Terpaksa sepotong roti yang sengaja aku simpan untuk waktu genting, aku keluarkan dari dalam tas dan memakannya. Kuharap itu bisa memberiku sedikit tenaga untuk melanjutkan langkah. Setelah beristirahat sejenak dan menunaikan sholat, aku kembali berjalan, menerabas ilalang dan tanah yang bisa aku pijak. Namun hingga waktu sudah memasuki sore, aku tidak kunjung mendapatkan petunjuk serta makanan yang bisa aku makan.
Hanya rumput-rumput basah dan suara kicau burung yang menemani perjalananku. Langkahku gontai, seperti tenaga untuk berjalan sudah tidak ada. Aku terduduk lemas di bawah pohon, merenung menatap kosong ke depan. Apa aku akan mati di sini? Batinku hampir pasrah dengan keadaan. Samar-samar aku dengar suara seperti aliran air, atau tepatnya seperti sungai. Seperti mendapat angin segar, aku menguatkan pikiran dan fisik untuk mencari sumber suara itu. Langkahku semakin cepat saat suara itu juga semakin dekat. Benar saja tidak lama aku mendapati sebuah aliran sungai kecil yang airnya nampak jernih, walau tidak terlalu dalam. Kutaruh tas dan memutuskan untuk turun ke sungai itu. Kubasuh badan yang rasanya sudah sangat berantakan karena sedari kemarin belum tersentuh air bersih. Setelah puas membersihkan badan, aku berusaha menangkap ikan atau udang kecil yang berada di sela-sela batu di sungai. Untung saja beberapa ekor ikan kecil serta udang bisa aku dapatkan, sehingga aku tidak perlu khawatir dengan isi perutku saat ini. Kubakar hasil tangkapanku tersebut dengan semangat dan memakannya. Walau tanpa bumbu, namun di keadaan seperti ini, itu seperti makanan restoran. Alhamdulillah, ucapku setelah makan dan minum dari air sungai di depanku. Aku masih duduk di pinggir sungai menikmati sebatang rokok, memikirkan kembali cara terbaik mencari jalan. Aku teringat pernah membaca sebuah artikel tentang bertahan hidup, bahwa apabila tersesat di tengah hutan, ada baiknya mencari aliran sungai dan mengikuti sungai itu, berharap bisa bertemu dengan kampung atau setidaknya menuju arah bawah yang akan membawa kita menemukan bantuan. Terdengar logis. Dengan membaca doa, aku kembali melanjutkan jalan mengikuti sungai ini, berharap bisa membawaku ke sebuah jalan keluar. Beberapa menit aku berjalan hingga tidak terasa hari mulai kembali gelap. Aku keluarkan senter yang cahayanya mulai redup, memaksanya aku gunakan untuk sekedar membantu pandanganku. Kembali berjalan dengan perasaan yang kembali mulai tidak karuan. Aku berhenti sejenak saat mataku melihat sebuah cahaya dari kejauhan. Aku percepat langkah menuju cahaya tersebut. Setelah dekat, aku mendapati sebuah gapura atau gerbang masuk yang di sekitarnya terdapat lampu minyak yang apinya tertiup angin. Dari sinilah cahaya yang tadi aku lihat. Aku perhatikan ke dalam gapura, hanya jajaran rumah-rumah kayu yang berdiri dengan rapi. Sementara cahaya-cahaya lampu templok nampak di depan pintu rumah-rumah tersebut. Tidak ada seorang pun yang nampak lalu lalang. Kuputuskan berjalan memasuki area perkampungan ini, berharap bisa mendapati orang untuk aku tumpangi bertanya jalan keluar. Dengan mengucap salam, aku melangkah masuk ke kampung itu. Sebuah kampung yang hanya didominasi rumah panggung dan kayu, hening dan sunyi. Hanya suara serangga malam serta daun-daun yang tertiup angin yang terdengar di pendengaranku. Tiba-tiba, sebuah tepukan membuatku hampir melompat karena kaget. Aku berbalik dengan cepat, mendapati seorang bapak parubaya dengan peci bermotif loreng di atas kepalanya. Jenggot dan kumis tipis di wajahnya membuatku bisa menebak usianya sudah di atas 40 tahun. "Dari mana kamu, nak? Bisa masuk ke kampung ini?" ucap bapak itu setelah beberapa saat memperhatikanku dari atas kepala hingga ujung kaki. "Permisi Pak, maaf mengganggu. Saya dari kota, sedang mencari jalan pulang karena tersesat, tidak sengaja menemukan kampung ini." Balasku masih kaget karena kejadian tadi. Bapak itu hanya mengangguk dan diam memperhatikan, sekilas menatap gelang pemberian Nyai Anggini di tanganku. "Ya sudah, lebih baik menginap dulu di rumah Abah dan beristirahat. Bahaya, nak, apabila melanjutkan perjalanan di kala gelap seperti ini," ujar bapak itu dengan tenang. Tanpa menunggu balasanku, bapak itu berjalan menuju sebuah rumah panggung yang cukup besar. Aku sejenak terdiam dan masih termenung, hingga suara bapak itu menyuruhku mengikutinya. Aku tidak punya pilihan. Segera kususul bapak itu dan masuk setelah beliau mempersilahkanku untuk memasuki kediamannya. "Assalamualaikum, Dok. Ada tamu, bikin kopi dulu," ujar bapak itu setelah duduk di kursi kayu di ruangan depan. "Duduk dulu, nak," ujarnya mempersilahkan. Sungkan aku duduk di hadapan bapak itu setelah sebelumnya menaruh tasku di dekat pintu masuk. Tidak lama keluar seorang gadis yang sepertinya seusiaku dari arah dalam. "Itu siapa, Bah?" tanya gadis itu sembari melirikku. Aku tersenyum padanya dan dibalas olehnya dengan senyuman juga. "Dia anak dari Bawan, Dok. Katanya tersesat dan tidak sengaja masuk ke kampung ini," jawab bapak itu. Gadis itu hanya mengangguk dan kembali masuk, lalu keluar membawa 2 gelas kopi di tangannya,
kemudian ikut duduk di dekat bapak tersebut. "Namamu siapa, Le?" tanya bapak itu sesaat setelah membakar rokok lintingan di tangannya, mengembuskannya dengan nikmat. "Fahriba," jawabku sembari meraih dan menyeruput kopi di hadapanku. Rasanya nikmat saat rasa hangat kopi tersebut mengalir di tenggorokan. "Abah Aryaji, panggil saja begitu," ujar kembali bapak tersebut memperkenalkan namanya. "Ini cucu saya Arumi," sambungnya memperkenalkan nama gadis yang tersenyum ramah di dekatnya. "Mas pasti capek kan? Lebih baik menginap saja. Lagi pula kami hanya tinggal berdua di sini. Ada kamar di belakang, bisa Mas tempati dulu," ujar gadis tersebut sangat mengerti keadaanku. Mungkin memperhatikan wajahku yang sudah kusut karena kelelahan. "Bila diperbolehkan, saya sangat berterima kasih," jawabku tidak menolak. Mana bisa aku menolak dengan keadaanku yang terjebak di situasi seperti sekarang ini. "Iya, lebih baik kamu segera istirahat, nak. Lagi pula di kampung ini bila malam tidak baik melakukan aktivitas. Nduk, tolong antarkan dia ke kamarnya," ujar Ki Aryaji kepada Arumi. Aku beranjak mengikuti langkah Arumi menuju kamar belakang dekat dengan ruang dapur. "Silakan masuk, Mas, istirahatlah dengan tenang," ujar Arumi saat sudah membukakan pintu kamar untukku. Aku mengangguk dan segera masuk ke kamar tersebut. Kamar dengan dinding anyaman bambu dengan kasur kapuk di atasnya, sebuah bantal kecil berwarna putih. Aku berdiri sejenak memperhatikan sekitar dalam kamar. "Kenapa, Mas?" tanya Arumi saat melihatku hanya berdiri di ambang pintu. "Tidak apa-apa. Oh ya, terima kasih sudah mengizinkan saya menginap di sini." "Iya, Mas, dengan senang hati," ujarnya lembut. Arumi lalu beranjak ke depan. Aku menutup pintu kamar, merebahkan badan di atas kasur kapuk yang lumayan empuk. Sejenak aku masih menatap langit-langit kamar, memikirkan kondisi rombongan lain yang entah sedang bagaimana dan di mana mereka sekarang. Apakah sudah kembali dengan aman atau justru tersesat sama sepertiku? Entahlah, rasa lelah seperti membuat mataku tambah berat. Tidak sempat membersihkan badan, tanpa kurasa mataku terlelap tanpa aba-aba. Suara wanita samar-samar terdengar di pendengaran. "Kak, bangun, tolong bangun, jangan tinggalkan aku, Kak." Suara wanita yang sepertinya aku kenal, Intan. Ya, itu suara Intan. Dengan tergesa aku terbangun. Aku memutar pandangan saat mendapati diriku berada di dalam sebuah jeruji besi. Sementara di dekatku Intan dengan air mata setengah terisak menggenggam tanganku. Dewi dan Sinta serta Rama juga berada di dalam jeruji yang bersama kami. Sementara Pak Kodir entah di mana. "Apa yang terjadi dengan kalian?" tanyaku pada mereka. Intan hanya menggeleng, belum berhenti terisak. "Aku mau pulang, Kak. Aku tidak mau di sini terus. Aku rindu rumah." "Tenang, kita semua pasti akan keluar bersama-sama," ujarku berusaha menenangkan. Tiba-tiba dari luar seseorang yang bentuknya sangat aneh menggeram sembari memukul-mukulkan kapak di tangannya ke jeruji besi tempat kami terkurung, membuat Intan tambah histeris dan kini memelukku erat. Makhluk dengan tubuh pria kekar dengan kepala harimau menggeram memandangku. "Siapa kau? Kenapa bisa berada di sini?" tanya makhluk itu menunjukku. Aku tidak menjawab, masih bingung dengan apa yang aku alami saat ini. Tiba-tiba sebuah tangan menarikku dari belakang, seakan tubuhku terlempar ke tempat yang sangat jauh. Aku terbangun dengan nafas yang memburu, keringat bercucuran dari wajah. Aku tersadar kini aku terbangun di dalam bilik kamar tempatku tertidur tadi malam. "Mas, tidak apa-apa?" tanya Arumi sementara Ki Aryaji yang berdiri di dekatnya. "Tidak apa-apa, Dek." Arumi menyodorkan segelas air di tangannya, menyuruhku agar tenang dan melanjutkan istirahat. "Sebenarnya apa yang terjadi, Nak?" tanya Ki Aryaji yang masih memperhatikanku merenung. "Saya bermimpi bertemu rombongan dengan teman-teman saya, Ki. Namun mereka seperti terkurung di dalam penjara, sementara manusia berkepala harimau menjaga tempat itu." Terangku seadanya sembari mengingat-ingat apa yang aku lihat di dalam mimpiku. "Manusia berkepala harimau?" tanya Abah Aryaji menautkan alis. Aku mengangguk mengiyakan. Aku lihat Abah Aryaji bergumam, namun tidak bisa aku dengar dengan jelas apa yang ia gumamkan. "Ada apa, Bah?" "Sepertinya hal yang kamu alami ada sangkut pautnya dengan bangsa siluman harimau yang mendiami bagian selatan gunung ini," ujar Ki Aryaji dengan nada serius. Sementara terlihat segurat kekesalan di wajahnya.
Abah tahu dengan apa yang terjadi dengan teman-teman saya. Bisakah Abah menunjukkan cara untuk menyelamatkan mereka? Ujarku sedikit mempunyai harapan untuk kembali menyelamatkan rombongan-rombonganku, terutama Intan. Abah Aryaji sejenak terdiam, kemudian mengangguk, namun belum mengatakan apakah dia bisa atau tidak. Lebih baik kamu istirahat dulu, nak. Untuk urusan itu biar saya pikirkan terlebih dahulu. Dan satu lagi, gelang yang berada di tanganmu itu bukanlah gelang biasa, ujarnya melirik gelang yang melingkar di pergelangan tanganku. Aku hanya terdiam sembari mengangguk. Entah bagaimana Ki Aryaji bisa tahu gelang yang diberikan oleh Nyai Anggini saat itu. Aku kembali merebahkan badan, berusaha kembali tertidur walau dengan perasaan gusar memikirkan mimpi yang aku alami. Semoga saja tidak terjadi apa-apa kepada mereka. Aku membuka mata saat sayup-sayup terdengar suara azan di telingaku. Sejenak aku terdiam, lalu beranjak duduk di atas tempat tidur. Mas sudah bangun?" Suara wanita terdengar dari arah luar, sepertinya Arumi. "Iya, Dek, sebentar," jawabku lalu berjalan gontai menuju pintu kamar sembari menyibak tirai penghalang. Terlihat Arumi berdiri di depan pintu dengan mukena kuning yang terpasang di badannya, tersenyum saat melihatku membuka tirai. "Abah menyuruh saya untuk membangunkan Mas buat sholat subuh di surau," ujar Arumi kemudian. "Ya sudah, Dek, tunggu sebentar," balasku kemudian beranjak ke belakang rumah yang terdapat sebuah sumur tua. Hawa dingin langsung menusuk kulit saat aku membuka pintu. Aku memperhatikan sekitar, masih nampak gelap. Segera aku menuju sumur dan menimba air guna membersihkan badan dan mencuci muka. Selesai buru-buru aku masuk kembali ke dalam rumah. Terlihat Arumi masih berdiri menungguku. "Mas, kalau ganti baju pakai baju Aki saja, ada di dalam lemari," ucap Arumi lalu beranjak duduk di kursi ruang tamu, memberiku waktu untuk mengganti pakaian. Aku masuk ke kamar membuka lemari kayu usang guna mencari pakaian yang bisa aku gunakan. Untung saja beberapa setel baju koko dan kain carik panjang berwarna hitam bisa aku gunakan untuk pengganti sarung. Selesai mengganti pakaian, aku segera menyusul Arumi. "Wah, ternyata cocok dipakai sama Mas, nampak lebih gagah," ujarnya memperhatikanku keluar dari kamar. Aku hanya bisa menggaruk kepala yang tidak gatal sembari mengajak Arumi ke surau. Kami berjalan di jalan setapak desa yang masih gelap karena hanya diterangi beberapa lampu dan obor di sepanjang jalan. Sempat berpapasan dengan beberapa penduduk yang sepertinya juga hendak ke surau. "Pemuda itu siapa?" tanya seorang ibu-ibu parubaya yang nampak bertanya pada Arumi sembari melirikku. "Itu keluarga saya, Mbok, keluarga jauh," ujar Arumi menjelaskan. Walau dia berbohong, aku tahu ada maksud baik di dalamnya. "Oh, tak kira calonnya Arumi, soalnya gagah," sambung ibu tersebut melirikku sembari tersenyum. Aku hanya bisa mengangguk sementara Arumi menggeleng dan mempercepat langkahnya menuju surau yang sudah nampak di depan. Nampak di sana sudah banyak warga yang bersiap-siap masuk ke dalam surau. Aku sejenak terdiam memperhatikan. Di desa yang cukup terpencil dan jauh dari hiruk-pikuk ini, warganya sangatlah taat. Berbeda dengan di kota yang notabene fasilitas serta tempat beribadah lebih bersih dan besar, namun penghuninya hanya segelintir. Aku menarik nafas panjang. "Mas, ayo," ujar Arumi yang menungguku di depan anak tangga surau. Aku berjalan lebih cepat menyusulnya dan masuk ke dalam surau. Terlihat di sana Abah Aryaji sudah duduk paling depan. Sejenak menoleh dan tersenyum melihatku. Perlahan sinar matahari mulai muncul, menggantikan kegelapan yang pekat. Memunculkan rasa nyaman, aku duduk di teras depan rumah, menikmati udara pagi yang dihiasi suara kicauan burung. "Mas, kopi dulu." Arumi berjalan dari dalam rumah membawa segelas kopi yang masih mengepulkan asap. Arumi menaruhnya tepat di sampingku, lalu ikut bergabung duduk. "Abah kemana?" tanyaku pada Arumi karena tidak melihat Abah Aryaji sedari tadi saat selesai sholat subuh. "Biasanya Abah ke hutan, Mas, nyari ayam hutan," jawab Arumi sembari terlihat fokus menyulam kain di tangannya seperti bentuk peci. "Itu lagi bikin apa?" tanyaku penasaran. "Ini disuruh Abah buatin peci buat Mas," jawabnya tanpa menoleh. Aku menautkan alis berpikir untuk apa Abah menyuruh Arumi membuatkanku peci. Entahlah, aku tidak mau mengambil pusing. Lebih baik menikmati suasana pagi ini. Beberapa lama aku hanya duduk di teras depan rumah, sesekali menyapa para warga yang berlalu di depan rumah. Aku menguap, merasa bosan. "Dek, sini dulu bentar," panggilku kepada Arumi yang tengah sibuk di dapur. Tidak lama yang dipanggil melangkah keluar.
Iya mas, kenapa? Jawab Arumi setelah sampai. Biasanya abah nyari ayam hutan di bagian mana? Sejenak Arumi berpikir, belum menjawab pertanyaanku, seperti menimbang-nimbang untuk memberitahuku. Aku bosan cuma tinggal di rumah dek, cuma pengen jalan-jalan bentar aja. Ujarku sedikit memelas. Terlihat Arumi menarik nafas melihatku. Di selatan desa ini mas, tapi mending mas jangan ke sana, soalnya hutannya masih lebat. Ujar Arumi dengan nada ragu berusaha menjelaskan. Aku melangkah ke belakang rumah, mandi, lalu memakai baju lama abah yang cocok di badanku. Kemudian aku pamit pada Arumi untuk berkeliling desa dahulu. Arumi mengizinkan tapi masih mengingatkanku agar tidak terlalu jauh. Karena sekitaran desa masihlah hutan alami. Aku berjalan santai menapaki jalan berbatu desa sembari memperhatikan sekitar. Aneh, di desa yang dekat dengan hutan ini malah aku tidak mendapati kebun atau sawah milik warga. Apa mungkin kebanyakan warganya bekerja di luar desa? Tidak terasa aku sudah lumayan jauh berjalan. Aku memutuskan duduk sejenak di atas dahan pohon tumbang yang berada di pinggir jalan. Baru saja duduk, mataku menangkap sekilas bayangan dari arah dalam hutan. Aku pincitkan mata. Bayangan itu seakan tahu aku memperhatikannya. Makhluk itu melesat cepat ke dalam hutan. Aku kaget, berdiri, berusaha mencari tahu bayangan apa itu. Apa mungkin itu Abah Aryaji? Ucapku dalam hati menerka apa yang kulihat. Sembari berjalan perlahan mendekati arah hutan di pinggiran desa tersebut, langkahku ragu. Terlintas kembali perkataan dari Arumi yang memintaku untuk tidak masuk ke dalam hutan. Aku sejenak berhenti sembari mendongak ke atas, memperhatikan mulut hutan yang sangat rimbun. Bahkan seperti pagar alami melingkari desa ini. Aku menelan saliva, rasa penasaran membuatku tidak mengindahkan ucapan Arumi. Aku melangkah memasuki hutan tersebut, mengikuti arah bayangan tersebut melesat. Baru saja memasuki hutan, suasana tiba-tiba berubah. Suasana yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap, seakan cahaya matahari enggan masuk ke dalam hutan ini. Suara gesekan dahan pohon menciptakan suara samar seperti orang berbisik lirih, mampu membuat bulu kuduk berdiri. Aku berjalan semakin dalam dan makin dalam, hingga terdengar di telingaku suara geraman dari jauh, seperti geraman hewan. Aku menghentikan langkah, ragu apakah harus lanjut atau kembali. Namun suara geraman itu membuatku mengkhawatirkan kondisi Abah Aryaji yang kata Arumi sedang mencari ayam hutan di sini. Perlahan aku melangkah, berusaha semaksimal mungkin tidak menciptakan suara. Mataku terus mengawasi sekitaran hingga dari balik rindangnya pepohonan, di balik semak-semak yang cukup rimbun, aku melihat pergerakan. Aku bersembunyi di balik pohon, mengintip makhluk itu. Degupan jantungku berubah cepat saat dari balik semak terlihat ekor yang bergerak, bercorak hitam putih berbentuk loreng, diiringi suara geraman. Harimau, gumamku lirih. Keringat dingin mengucur, hingga tiba-tiba makhluk yang ternyata benar-benar harimau itu keluar dari arah semak sembari menyeret hewan di mulutnya. Sepertinya rusak. Harimau itu berhenti, matanya melirik ke arah tempatku bersembunyi. Semoga saja hewan itu tidak menyadari keberadaanku. Namun suara langkah kaki seperti mendekat ke arahku. Aku berusaha tenang walau badanku sedikit gemetar. Suara langkah itu semakin mendekat. Dekat dan semakin dekat, hingga tiba-tiba suara dari jauh berupa auman harimau terdengar saut menyaut, sangat menggelegar, mengisi kesunyian hutan ini. Aku menelungkup, menutup mulut, menahan ketakutan yang aku rasakan. Hingga beberapa lama tidak terdengar lagi suara apa-apa di sekitaran, kembali sunyi senyap. Perlahan aku berdiri, mengintip ke arah harimau tadi berada. Kosong, tidak ada apa-apa yang aku temukan. Lebih baik aku kembali dulu, memastikan apakah Abah sudah ada di desa atau tidak. Batinku mengurungkan niat untuk kembali masuk lebih dalam ke hutan, apalagi ketakutanku masih belum reda akibat apa yang aku lihat tadi. Setengah berlari aku kembali ke jalur yang aku lewati tadi. Berusaha mengingat jalan yang aku lewati, beberapa lama aku sudah sampai di mulut hutan. Dari kejauhan terlihat seorang wanita yang sedang berdiri. Semakin dekat aku tahu itu Arumi. Mas, kamu dari mana? Tanyanya datar dengan segurat kekesalan di wajahnya. Aku tidak langsung menjawab, masih terdiam sembari memikirkan alasan yang tepat. Aku tadi nyari Abah, Dek. Jawabku dengan pelan sembari menunduk. Aku sudah bilang jangan masuk ke hutan, Mas. Abah sendiri yang melarang, Mas. Harusnya Mas paham itu. Ujar Arumi sedikit marah.
Tanpa sepatah kata dia berjalan kembali memasuki desa. Aku mengikuti dari belakang, berusaha menjelaskan, "Dek." Namun dia tidak menggubris, masih berjalan tanpa menoleh. Hingga saat tiba di depan rumah Abah, dia duduk di depan teras masih memandangku datar. "Tunggu saja Abah pulang, jangan kemana-mana, dan adik harap Mas nurut," ujarnya lagi. Aku hanya bisa mengangguk pasrah, duduk di dekat Arumi tanpa pembicaraan. Beberapa menit hanya diam yang menemani kami. "Mas," akhirnya batinku lega mendengarnya mau bicara. "Aku berbicara begitu pada Mas semata-mata hanya agar Mas tidak kenapa-napa, bukan ingin mengekang atau melarang Mas melakukan apapun. Ada kalanya sesuatu memang tidak seharusnya kita tahu, atau lebih tepatnya belum saatnya kita tahu," ujarnya, kini dengan suara yang kembali lembut seperti semula. "Iya dek, Mas yang harusnya minta maaf. Maaf bila Mas membuatmu khawatir, janji tidak akan melakukan itu lagi." "Mas mau kopi?" tanya Arumi kemudian masuk setelah melihatku mengangguk. Asik mengamati awan yang beranjak gelap. Dari kejauhan aku melihat Abah Aryaji dan beberapa lelaki desa berjalan. Nampak sebuah benda yang dipikul oleh Abah. Aku beranjak menemuinya. "Abah dari mana?" tanyaku antusias setelah sampai di hadapannya. Ternyata Abah Haji sedang membawa seekor rusa di pundaknya, cukup besar. "Dari dalam hutan bersama warga, nak. Ini hasil buruan hari ini," ujarnya nampak tenang sembari menunjukkan rusa yang dibawanya. "Dok, ambilkan parang," pinta Abah Aryaji pada Arumi yang berdiri di teras. Nampaknya memperhatikan kami. Segera dia masuk lalu keluar membawa parang di tangannya dan memberikannya pada Abah Aryaji. Aku menautkan alis. Apa Abah Aryaji pergi berburu di hutan tanpa membawa parang? Bagaimana dia bisa mendapatkan rusa tersebut? Aku perhatikan semua warga desa yang ikut berburu tidak ada yang membawa peralatan senjata ataupun tombak. Oh, mungkin memakai perangkap yang sudah mereka pasang di dalam hutan. Batinku menarik kesimpulan. "Nah, bawa ini masuk ke rumah," ujar Abah Aryaji padaku, menunjuk potongan rusa bagian kepala hingga dada. Aku segera mengambilnya lalu membawanya masuk ke rumah. Aku letakkan bagian rusa tersebut di dekat sumur. Baru hendak beranjak, kembali sesuatu yang janggal membuatku menghentikan langkah. Bekas gigitan di leher rusa itu, ya jelas itu bekas gigitan, seperti gigitan hewan buas. Sesuatu hal terlintas di pikiranku, mengaitkan kejadian-kejadian yang aku alami di hutan tadi dengan potongan rusa di hadapanku. Sepertinya saling terikat. Tidak mungkin, Arumi dan semua warga di desa ini bukan manusia. Apa ini masuk akal? Gumamku berusaha menepis hal yang terlintas di pikiranku. "Mas, kopinya dingin, diminum dulu Gi," teriak Arumi dari depan, membuyarkan lamunanku. Aku segera beranjak ke depan menghampiri Arumi dan Abah yang tengah duduk di dekat pohon sawo depan rumah. "Habis sholat isya baru kita makan, biar Arumi memasakkan daging rusa tersebut," ujar Abah. Aku hanya mengangguk dan ikut duduk di dekat mereka sembari meminum kopi yang dibuatkan oleh Arumi tadi. Sehabis sholat isya, aku, Arumi, dan Abah Aryaji tengah duduk di depan dapur sembari menikmati masakan yang masih mengepulkan asap. Lagi-lagi keanehan kudapati. Hanya bagianku yang terdapat nasi dan daging, sementara milik Arumi dan Abah hanya daging tanpa nasi di hadapan mereka. "Dek, kalian kenapa tidak makan nasi? Apa berasnya habis?" tanyaku pada Arumi. Sejenak Arumi nampak kaget dan tidak langsung menjawab. Malah menatap Abah Aryaji seakan memintanya untuk menjelaskan. "Aku memang tidak menyukai nasi mas, sama seperti Abah. Ini sudah terjadi sejak nenek moyang kami dahulu," jawab Arumi nampak dengan nada tenang yang dibuat-buat. Aku hanya diam mendengar jawabannya. Sementara mereka melanjutkan makan berusaha seperti tidak terjadi apa-apa. Entah kenapa aku merasa jawaban Arumi tadi tidak jujur. "Mas, kenapa seperti memikirkan sesuatu?" tanya Arumi memperhatikanku. Diikuti Abah yang juga menautkan alis memperhatikan gelagatku. "Entahlah dek, Mas cuma merasa ada sesuatu yang mengganjal," jawabku menghabiskan nasi di hadapanku. Kemudian pamit pada mereka berdua masuk kamar untuk beristirahat. Aku merebahkan badan di atas kasur, berusaha menutup mata. Namun pikiranku tentang Arumi, Abah, dan semua penduduk desa seakan membuatku susah menutup mata. Semoga saja semua dugaanku salah. Batinku kemudian membaca doa, lalu baru mataku bisa terlelap.
Aku membuka mata saat tubuhku merasakan goncangan. "Kak, tolong kami, Kak!" teriak suara wanita. Aku membuka mata saat tubuhku merasakan goncangan. "Kak, tolong kami, Kak!" teriak suara wanita. Aku membuka mata saat sadar bahwa itu suara Intan. Benar saja Intan terlihat menangis, menggenggam tanganku dengan tubuh bergetar. "Kamu kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi?" Tanyaku meminta penjelasan. Suara teriakan lelaki terdengar, mataku menangkap pemandangan yang cukup membuatku tertegun sementara. "Pak Kodir, itu Pak Kodir," tanyaku pada Intan, melihat Pak Kodir yang diikat di tiang besi, sementara tiang besi itu berdiri di atas kobaran api yang menyala hebat. Tolong, hentikan!" teriaknya ketika sesosok makhluk berbadan manusia dengan kepala harimau menggarukan cakarnya ke dada Pak Kodir. Seketika darah dari bekas cakaran tersebut mengeluarkan darah. Diiringi teriakan Pak Kodir meminta pengampunan. Lagi dan lagi tiba-tiba badanku seperti terlempar dengan kencang, membuatku membuka mata di atas kasur dengan keringat bercucuran dan nafas yang tersengal. Mimpi itu, apakah yang terjadi benar-benar seperti di penglihatanku? Batinku, aku bangkit dari tempat tidur, berjalan hendak keluar kamar, ingin mengambil air di dapur. Namun suara seseorang berbincang membuatku menghentikan langkah. "Apa dia sadar dengan kita, Bah?" tanya suara wanita yang sepertinya itu adalah Arumi. "Sepertinya iya, namun Abah belum bisa memastikan." Suara Abah Aryaji walau seperti berbisik, namun masih terdengar. "Apa yang harus kita lakukan, Bah? Apa Mas Fahri akan marah pada kita karena tidak berterus terang padanya?" "Kita tidak sepenuhnya salah, Nduk. Apakah dia akan bisa langsung menerima bila pertama kali dia datang langsung melihat sosok kita yang asli?" Benar saja dugaanku, ada yang mereka sembunyikan. Entah kenapa aku merasa kecewa karena dibohongi. Namun di satu sisi mereka telah menolongku hingga aku masih bisa bertahan sampai sekarang. Aku kembali melangkah ke tempat tidur dengan langkah kaki pelan, bertarung dengan pikiranku sendiri. Apa yang harus aku lakukan dan bagaimana meminta penjelasannya pada Arumi dan Abah nanti. Baiklah, lebih baik aku tidak bertindak gegabah saat ini. Batinku mengambil keputusan untuk saat ini berpura-pura dahulu. Beberapa hari berlalu aku masih menjalani hari-hari seperti biasa di desa ini hingga suatu hari sebuah kebenaran terungkap. Aku duduk di depan dapur sementara Arumi dan Abah Aryaji berada di dekatku. Aku memperhatikan mereka sesekali melirikku dan mengalihkan pandangan saat aku menatap balik. "Ada apa, Dek? Kenapa Mas merasa sikap kalian malam ini agak berbeda?" tanyaku pada Arumi. Dia nampak terkejut. "Tidak apa-apa, Mas," jawabnya cepat. "Jujur saja, Dek. Mas seperti merasa ada yang salah, namun Mas takut bila dugaanku ini benar," ujarku menghentikan makan lalu mengutarakan apa yang selama ini aku pikirkan. "Maksudmu apa, Nak?" tanya Abah dengan tenang. "Saya merasa seperti ada sesuatu yang kalian sembunyikan. Bukan hanya kalian, semua warga di desa ini," jawabku lantang tidak bisa menahan diri lagi. Arumi dan Abah nampak diam saling memandang. Ternyata dugaanku benar. Sebenarnya kalian dan semua makhluk di desa ini apa? Lanjutku meminta penjelasan. "Tenang dulu, Mas, biar Abah yang menjelaskan," ujar Arumi mendekat padaku, sementara aku sedikit mundur. Abah Aryaji menarik nafas dalam. "Ternyata pada akhirnya akan diketahui juga. Apa Nak Fahri mau mendengarkan penjelasan atau ingin pergi dari sini?" tanya Abah berusaha tenang dan mengajukan pertanyaan balik padaku. Aku terdiam memikirkan arti ucapan Abah Aryaji. "Maksud Abah apa mengatakan itu?" tanyaku tidak mengerti. "Maksud Abah, bila Nak Fahri mau mendengarkan Abah akan menjelaskan semuanya. Namun bila rasanya ada di hatimu keraguan, lebih baik Nak Fahri mengambil tindakan dan pergi untuk sekarang." "Tapi Bah," potong Arumi seakan tidak setuju dengan ucapan Abah Aryaji. Namun Abah hanya dia memandangiku, menungguku memberi jawaban. "Tolong jelaskan, Bah. Jelaskan tanpa ada yang Abah tutup-tutupi," jawabku. Tidak mungkin aku memilih meninggalkan desa dan pulang, toh semua rombonganku belum pasti bagaimana keadaannya. Abah Aryaji tersenyum mendengarkan jawabanku. "Abah tahu, Nak Fahri pasti sudah familiar dengan bangsa dari dimensi lain," ujar Abah membuka obrolan. "Apa Nak Fahri percaya bila semua yang ada di desa ini sebenarnya adalah makhluk sebangsa itu?" Aku tidak menjawab, hanya dia menunggu Abah melanjutkan ucapannya.
perhatikan baik-baik. Tiba-tiba sebuah bulu halus mulai tumbuh perlahan dari kaki Abah sampai naik ke leher. Sebuah bulu berwarna putih dengan corak hitam, persis seperti corak belang pada harimau. Aku sedikit mundur, namun ditahan oleh Arumi. Aku menatap Arumi yang seakan khawatir melihatku. Tidak akan terjadi apa-apa, Mas, ujarnya berusaha menenangkan. Tapi ternyata dugaanku akhir-akhir ini benar. Semua yang aku lihat di desa ini hanyalah siasat dari kalian semua, ujarku liris tengah bergetar. Itu kami lakukan demi menjaga Mas. Abah tahu Mas itu seseorang yang spesial, apalagi di tubuh Mas ada aroma yang tidak asing bagi kami. Tambah Arumi kini menyodorkan segelas air padaku. Nah, Abah tahu apa yang terjadi pada teman-temanmu, di mana mereka hanya saja bila ingin menyelamatkan mereka. Nak Fahri sendiri harus yakin, tidak memiliki keraguan pada apa yang akan terjadi nanti. Apalagi gelang yang ada di tanganmu itu memiliki aura yang cukup kuat. Abah berbicara sembari tubuhnya perlahan kembali seperti semula. Aku belum bisa menanggapi, hanya terdiam berusaha mencerna apa yang Abah katakan. Sekali lagi Abah tanya, apa Nak Fahri ingin menyelamatkan teman-temanmu? Dan apakah kamu percaya pada kami yang ada di desa ini? Tanya Abah menegaskan, kini dengan penekanan yang meminta jawaban segera. Aku menatap Arumi yang tersenyum lalu mengangguk padaku. Mas, tidak punya banyak waktu lagi. Kondisi teman-teman Mas. Pikirkan itu, Mas, ujar Arumi padaku. Tangannya masih mengelus pundaku seakan menguatkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.